Jangan kita katanya Pak Gembala, jangan kaku dengan salam. Salam. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Kabarnya luar biasa. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mulaikan ibadah eklesia. Kita bersyukur hingga saat ini kalau kita semua ada, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kami undang untuk kita berdiri semua. Kita akan mulaikan ibadah eklesia pada sore hari ini. Kasih Yesus indah dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam tanganmu ku merasa teduh. Kasih Yesus, amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Terima kasih ya Bapa. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku.
beri sorak-sorai pada Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Dari hari lepas hari Tuhan kami menikmati kasih-Mu yang tiada duanya, kasih-Mu yang luar biasa menolong, memelihara kami. Hingga saat ini Tuhan, kalau kami semua ada dalam keadaan sehat, itu anugerah Tuhan. Dan malam hari ini kami berkumpul Tuhan, keluarga Eklesia, kami hendak memuji mengagungkan nama Tuhan karena segala kebaikan Allah, dan sepatutnya Tuhan kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan tolong ibadah kami dari permulaan pertengahan sampai akhirnya. Tuhan tolong ibadah kami. Ya Kau urapi kami semua dengan kuasa Roh Bapa. Biar kami dapat merasakan jamahan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kalaupun ada kuasa kegelapan, kuasa setan mencoba mengganggu ibadah kami, kami menyatukan hati kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, Allah Immanuel, ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita ya. Mari kita akan masuk gerbang yang bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, berjatuhlah sangkakala, musik dan tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, monggo Bapak Ibu kita berikan. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian. Yes. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, berjatuhlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Oh haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, berjatuhlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik,
kehidupan kita. Kalau Tuhan baik dalam kehidupan kita, terbesit dalam wajah kita, dari wajah kita hati yang penuh sukacita, senyum yang semeringkah. Apalagi kita lama nggak bertemu dengan satu dengan yang lainnya, dan malam hari ini kita dipertemukan dengan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Puji Tuhan. Puji
kasih persaudaraan satu dengan lainnya, itu Tuhan kehendaki juga dalam hidup kita. Jangan ada perpecahan, jangan ada permusuhan, apalagi dalam keluarga eklesia. Kita semua saudara, kita semua adalah satu tubuh, yaitu dalam tubuh Kristus. Haleluya, aku cinta keluarga Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ku cinta keluarga Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain dalam satu komunitas eklesia ini. Bapa Tuhan, tolong kami bawa hidup kami untuk saling peduli satu dengan lain. Bawa hidup kami untuk selalu merasakan apa yang mereka rasakan dalam hidup kami. Malam hari ini kebenaran firman Allah akan kami terima. Tuhan, tolong kami, apapun masalah kami hadapi, apapun persoalan kami hadapi, percaya kami punya Tuhan Allah yang besar. Saat kami sujud di altar-Mu, saat kami bawa hidup kami ke altar-Mu, Tuhan akan membela hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah,
yang mempedulikan hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang mampu memikul segala beban hidup kami. Haleluya, sujud di altarnya, di altarnya ku bawa hidupku. Amin, haleluya. Anugerahnya yang uniku dan bebaskanku, yang ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya. Haleluya, sujud di altarnya. Terima kasih Tuhan. Bawa Ku terima anugerah-Mu, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, Dia ubah hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau baharui hati kami. Haleluya, haleluya. Sesuatu pemulihan terjadi, pemulihan mujizat terjadi, mujizat pengampunan terjadi, pengampunan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur dan berterima kasih kami buat malam yang indah. Engkau boleh mempertemukan kami keluarga Eklesia, kami semua dalam keadaan sehat dan kuat. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat itu sama-sama kami Tuhan beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar di malam hari ini boleh membawa kami menjadi keluarga-keluarga, suami, istri yang senantiasa dapat melihat pertolongan dan dapat melihat karya-Mu di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan kami semua jemaat, keluarga muda yang mendengarkan firman-Mu. Kami dikuatkan dan kami boleh diberkati oleh Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, malam hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau malam ini Tuhan percayakan saya melalui Departemen Koinonia juga atas seizin Bapak Gembala boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebagaimana tema yang sudah Bapak Ibu lihat melalui pengumuman, yaitu memandang hidup, ya memandang hidup melalui sudut pandang Allah. Ya, ketika koordinator persekutuan Eklesia ya telepon kepada saya hari Selasa, ya saya ketika lihat Mas Bintoro telepon, ya saya angkat. Ditanya, Om, nanti temanya apa? Saya katakan kepada Mas Bintoro untuk saat ini tema saya belum ada ya.
Ya saya karena apa ya? Saya bergumul dulu, Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami? Tuhan apa yang Engkau mau bicarakan kepada kami sebagai keluarga-keluarga eklesia? Ya karena apa? Karena dalam kehidupan kita segala sesuatu yang akan kita terima malam hari ini ketika Tuhan mengizinkan kita mendengar, saya percaya akan ada sesuatu, akan ada berkat, akan ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Ya saya katakan kasih waktu saya sampai hari Jumat ya Mas Bintro. Oh iya, ketika saya mempersiapkan, baca-baca, saya melihat satu gambar. Satu gambar yang sudah ada di gambar saya kirim ke Mas Bintoro. Apel yang ada bertolak belakang dengan cermin. Nah dari situ ya Tuhan kasih hikmat. Lah, lihat apel dari sisi satu kelihatan bagus ya. Ya di gambar yang ada di pamflet pengumuman ya. Tetapi ternyata ketika kita lihat di depan cermin, ternyata apelnya itu sudah ada bekas gigitan. Dari situ saya diberkati dengan gambar itu, kemudian saya berdoa, Tuhan apa maksudnya? Nah ini muncullah tema memandang hidup dari sudut pandang Allah. Sudut pandang itu adalah cara kita memandang, cara kita melihat. Dan lewat cara kita melihat, lewat cara kita memandang, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, dalam hidup ini ada 3 sudut pandang yang seringkali bergejolak ya, yang seringkali ada dalam pikiran kita. Yang pertama, sudut pandang iblis. Sudut pandang iblis itu kerjanya apa? Dia mau melemahkan iman kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan, iblis mulai katakan, kasih pandangannya, kamu itu tidak dikasihi Tuhan. Iblis mulai memberikan kepada kita bisikan-bisikan yang membuat kita itu mempersalahkan Tuhan. Karena memang firman Allah katakan iblis pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis tidak mau kita sebagai keluarga-keluarga muda hidup dalam persatuan. Iblis tidak mau kita keluarga eklesia hidup dalam kerukunan. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang manusia yang ada di tengah-tengah. Sudut pandang manusia seringkali apa? Mengandalkan kekuatan. Seringkali mengandalkan kepikiran. Dan yang ketiga, sudut pandang Allah yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita akan melihat dulu satu ayat kebenaran firman Tuhan. Ya di dalam Lukas pasal yang ke-1. Ya Lukas pasal yang ke-1 ayatnya Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-37. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-7, ini ayat yang mungkin seringkali muncul atau kita dengar ketika perayaan Natal. Tetapi seluruh firman Tuhan itu bukan karena Natal, bukan karena Paskah. Makanya saya bersyukur ya seringkali Bapak Gembala tekankan karena apa? Karena kadang-kadang orang itu atau kami hamba Tuhan itu juga ditegur. Kenapa? Seringkali menyampaikan firman bicara tentang Roh Kudus itu hanya dibicarakan ketika hari ketuhanan Roh Kudus, padahal penting. Nah, ayat ini bukan waktu Natal saja kita dengar, tapi kita lihat dalam Lukas 1 ayat yang ke-37, ya kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya kalau anak sekolah minggu yang biasa kami percayakan untuk dididik selalu, ayo. Setelah baca kita hafal, ya bisa enggak hafal? Oh bisa, ya enggak disuruh sudah hafal ya. Karena sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat dulu sudut pandang yang terjadi dalam kisah ini. Bagaimana ketika Tuhan memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Tuhan memilih seorang yang bernama Maria. Firman Allah katakan seorang yang kudus. Kalau kita melihat secara sudut pandang manusia, kenapa Tuhan pilih Maria? Sedangkan di ayat-ayat sebelumnya firman Allah katakan Maria ini belum bersuami, masih ada tunangan. Tetapi kenapa Tuhan mau pilih, Tuhan mau pakai Maria ini untuk mengandung?
dan akan melahirkan seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan punya rencana lewat daripada Maria akan lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Kalau kita lihat sudut pandang Allah, manusia ketika melihat ini, karena Tuhan katakan kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung. Ketika Tuhan menyuruh malaikat Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-27 atau ayat yang ke-26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk itu ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Nah, lompat di dalam ayat yang ke-34. Ini sudut pandang manusia. Ini ketika Maria mendengar, Maria menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan sudut pandangnya. Ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, ini cara pandang kita ketika Allah mau menyatakan rencananya dalam kehidupan umat manusia. Itu sangat berbeda dengan cara kita berpikir. Ya, Allah punya rencana, karena dalam ayat ketika Maria katakan bagaimana mungkin itu terjadi. Tetapi di dalam ayat yang ke-37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, dari hal ini kita mau belajar, keluarga eklesia yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup kita. Seringkali kita itu diperhadapkan dengan situasi, diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang bagi kita kok kenapa ini terjadi. Tetapi mari malam hari ini kita mau belajar melakukan atau belajar menerima segala sesuatu itu sesuai dengan sudut pandangnya Tuhan. Ya, kalau kita melihat, ya ada ketika saya membaca, saya juga buka-buka beberapa gambar. Ada orang yang diperhadapkan, karena setiap orang, setiap manusia punya sudut pandang yang berbeda, benar? Ya, mungkin Bapak Ibu melihat saya dalam pikiran, Pak Esli kok tambah gemuk ya. Itu salah sudut pandang satu orang. Ada orang katakan, Pak Esli sehat makanya gemuk ya. Satu orang katakan gemuk, satu orang sehat makanya gemuk. Tetapi mungkin Bapak Ibu enggak ngerti ya, dari gemuk ini mungkin ada penyakit. Mungkin ada yang lebih tahu, sakit karena gemuk ya. Sakit karena badannya seperti dia sakit. Nah, sudut pandang manusia itu berbeda. Kalau saat ini mungkin saya kasih angka 6 di lantai. Satu orang melihat dari arah utara. Satu orang melihat dari arah selatan. Bisa beda enggak angka 6 ini? Bisa. Yang dari utara ketika saya kasih angka 6 dia akan katakan itu angka 9. Dari selatan ketika saya kasih angka itu dia akan menghadap dia katakan apa? 6. 6 dan 9 salah enggak? Enggak salah. Ya, enggak salah, angkanya enggak salah. Karena apa? Dia katakan, kamu salah, seharusnya ini 9. Satu katakan, enggak, ini 6. Ya, kalau kita hanya melihat satu sisi saja, yang di utara mempertahankan angka 6, yang di selatan mempertahankan angka 9. Kalau masing-masing mempertahankan cara pandangnya, hanya melihat dari satu sisi saja, bisa berantem enggak? Sangat bisa. Makanya dalam keluarga kita ketika menghadapi persoalan, jangan hanya melihat dari satu sisi saja.
Dalam kita mendidik anak pun kita mau belajar mengajar anak-anak ketika menghadapi sebuah masalah. Kita harus mengajarkan mereka melihat dari segala sisi. Kalau mereka hanya melihat satu sisi saja, wah saya enggak bisa mah. Lihat satu sisi enggak bisa, pesimis jadinya. Tapi kalau dia melihat dari berbagai sisi, kenapa enggak bisa? Oh dia cari cara, jadinya bisa. Ya dari ketika saya mau belajar ini satu malam, ya anak saya datang, kami di tempat tidur ngomong-ngomong, ya ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia katakan, "Mah, aku itu susah. Susahnya kenapa?" Ya gimana? Sekolah kok setiap kali di sekolah di satu pelajaran ada gurunya katakan begini. Ini loh mah ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaannya matematika. Terus ini anak-anak ini rebutan. Wah senang ya rebutan. Tapi Asa enggak boleh jawab. Bah, anak saya gini. Aku sedih. Apa-apa Asa kok enggak bisa. Enggak boleh jawab. Ya kasihan juga ketika saya mendengar anak punya kerinduan kemauan untuk belajar, tetapi sama gurunya dalam hati kecil saya, kok gurunya seperti ini ya? Anak mau belajar tapi kok disekat enggak boleh jawab. Kalau Bapak Ibu punya anak seperti itu kira-kira sedih enggak orang tua? Ya sedih ya. Tetapi di malam itu saya katakan, mau jawab apa ya ke anak saya ini ya? Saya sambil gue katakan gini loh Sa, mungkin gurumu ngomong kamu tidak boleh jawab satu. Kamu itu sudah bisa jawab. Iya sih. Yang kedua, mungkin kamu itu terlalu cerewet. Tidak cerewet lah aku Pak. Jadi saya bukan ngasih pandangan satu saja. Atau mungkin begini, karena kamu terlalu aktif, makanya kamu disekat. Enggak Pak. Ya dia katakan, enggak Pak. Terus dia tanya kepada saya, Pak, dulu Papa waktu di sekolah, pernah enggak guru ngomong seperti itu? Ya pernah, ya Papa enggak boleh jawab. Kenapa? Satu, kadang-kadang guru sebelum selesai bertanya, pertanyaan Papa jawab dan ternyata benar. Oh, aku juga gitu Pak. Ya, kemudian dua, karena Papa terlalu aktif. Oh, nah kemudian ketika dia sudah nangis sampai terseduh-seduh ya, sedih. Kemudian saya katakan begini saja Sa. Saya bukan punya pikiran untuk melabrak datang ke gurunya, enggak. Saya kasih cara kepada dia. Kamu datangi gurumu dan tanya. Tanya gurumu. Tapi kalau tanya jangan teriak-teriak. Kamu tanya cari waktu yang tepat. Di saat gurumu lagi sendirian kamu datangi. Saya kasih PR. Hari Jumat sudah tanya. Belum Pak, gurunya repot. Hari Senin tanya, ini pertanyaan penting. Ya. Dia datangi ternyata benar kemarin ini hari Senin ya. Kemarin lusa ya. Kemarin hari Senin. Dia datangi gurunya, dia tanya. Miss, Asa itu mau tanya. Ada apa Asa? Ya gurunya tanya. Asa itu kok kalau matematika itu enggak boleh jawab. Ada apa toh Miss? Ternyata ini bagi Miss itu satu jadi senang. Karena anak kepingin tahu. Akhirnya Missnya gini. Begini Asa, kenapa Asa enggak boleh jawab? Biar kasih kesempatan dulu ke teman-temannya karena Asa sering jawab dan benar. Oh gitu ya Miss, terima kasih ya Miss. Pulanglah dia dengan tenang. Ketika kita belajar untuk melihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya satu pandangan saja. Terkadang kita akan salah mengambil keputusan. Dari hal ini saya belajar begini, benar. Di saat kita salah memberikan pandangan kepada anak didik kita. Ya makanya saya selalu menghindari ketika ada anak lapor ke saya. Kalau orang Jawa katakan apa? Wadul. Saya enggak langsung ngomong gini. Besok mana gurumu? Ya mana gurumu? Jadi saya tanya kepada dia satu-satu pun dia ada anak kakak kelasnya. Setiap hari ketika dia sekolah mesti ditagih jatah. Kemudian dia lapor kepada saya. Pak, aku setiap hari dijatah sama si kakak ini. Nah saya kasih pandangan begini juga kepada anak saya. Kamu tahu enggak kenapa anak itu minta? Enggak tahu Pak. Satu, dia punya orang tua dan orang tuanya itu enggak bersama-sama dengan dia. Jadi mungkin karena dia nak dikasih jajan dia minta kamu.
Tapi enggak kok Pak. Dia berdebat dengan saya. Kemudian juga saya katakan begini saja. Kalau kamu masih ditagih, di sekolah itu ada guru. Kasih tahu gurumu, tapi kasih taunya itu dengan benar. Jangan memprovokasi guru atau jangan kamu itu sudah histeris ngomongnya. Kasih tahu. Kemudian dia kasih tahu dan puji Tuhan dia katakan, gimana masih nagih? Enggak, ternyata dia ngomong baik-baik ke kakak kelasnya. Aku enggak bawa jajan. Ya sudah, selesai. Jadi ketika kita belajar menyelesaikan segala dengan sudut pandang, dengan kita melihat dari cara yang benar, maka segala sesuatu itu akan menjadi indah. Nah, dalam perjalanan hidup kita sebagai keluarga-keluarga muda seringkali terjadi hal-hal yang demikian. Antara suami istri punya pandangan berbeda, itu wajar, benar? Soal keuangan. Ya, bukan kadang-kadang, karena keuangan seringkali yang pinter ngatur itu istri, jadi istri sudah mulai ngeplot. Ini di sini, ini tugasnya di sini, ini plotnya di sini, ini di sini. Terkadang ada hal-hal yang bagi pria, harus ini. Ya, si istri enggak bisa, plotnya sudah di sini. Nah, kalau kita hanya mementingkan pandangan kita sendiri, hanya mementingkan kemauan kita sendiri, disitulah akan muncul yang namanya percekcokan. Disitulah akan muncul yang namanya perselisihan. Oleh karena itu ketika kita menghadapi setiap persoalan, kita mau belajar untuk memandang bukan hanya pikiran kita, tapi kita mau belajar untuk juga melihat sudut pandang antara suami atau istri kita. Karena dalam keluarga kita itu banyak orang, jadi mengambil keputusan harus ada yang namanya kesepakatan. Kalau dulu di sekolah saya katakan musyawarah. Nah, musyawarah itu terjadi dan keputusan itu terjadi dari berbagai-bagai sudut pandang. Nah, perjalanan hidup kita ini bicara tentang sudut pandang Allah memang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Sangat-sangat berbeda. Tetapi kalau kita mau belajar dalam menghadapi atau melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan sudut pandang Allah, saya percaya kita akan mengalami pemulihan, mengalami kekuatan, mengalami berkat di setiap rumah tangga kita. Amin. Maria katakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Pikiran Maria. Tapi Tuhan katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lewat rencana Allah, ketika Allah berencana dan Maria menerima apa yang Tuhan mau, maka Yesus Kristus lahir untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita akan melihat contoh dalam Alkitab. Sudut pandang menentukan apa yang akan kita alami. Ya, kita menang, kita kalah, itu tergantung dari bagaimana kita menempati sudut pandang manusia atau kita memakai sudut pandang Allah. Kita akan melihat dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-13. Ya, Bilangan pasal 13 ini adalah ketika Musa memerintahkan pengintai suku-suku, ya 12 suku untuk mengintai, ya mengintai satu daerah yang bernama Yeriko, Kanaan maksudnya, satu kota yang bernama Kanaan. Nah, kita melihat dalam Bilangan pasal 13, ya ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-33, ya bagaimana Musa memerintahkan 12 suku untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, ada 12 suku. Dicatat dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Nah, saya bacakan ayat yang ke-17. Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk?
Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu. Mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiham, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ayat yang ke-23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian itu. Dan langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Sampai ayat yang ke-27 dulu. Ada perintah yang disampaikan kepada pengintai-pengintai yang dari setiap suku dipilih satu orang. Nah, mereka ketika mereka mengintai, mereka itu mengerjakan apa yang diperintahkan Musa. Yang namanya pengintai, jadi mereka lihat dengan ketelitian. Mereka lihat dengan penuh teliti apa yang ada di sana. Karena kalau salah membawa kabar akan salah, ya salah bergerak. Nah, dalam ayat yang ke-27 mereka menceritakan, dikatakan mereka menceritakan kepada Musa dan Harun, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ini sudut pandang yang disampaikan oleh 2 kelompok. Dari 10 suku ada terjadi 2 kelompok dengan sudut pandang yang berbeda. Ayat yang ke-27 mereka bawa kabar, wah negeri itu berlimpah susu dan madunya. Ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-samanya berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Terjadi 2 perbedaan. Sudut pandang yang berbeda mengakibatkan hal-hal yang buruk dan yang baik. Ketika 10 pengintai dengan kabar yang sama itu ayat yang ke-27. Tetapi pandangan yang berbeda. Mereka katakan orang-orang di sana berkubu, mereka keturunan Enak, keturunan yang kuat-kuat. Dan mereka katakan mereka tidak bisa maju. Tetapi Yosua dan Kaleb, yang mereka katakan kita akan maju sebab kita pasti mengalahkannya. 10 pengintai katakan kita tidak bisa mengalahkannya. Kenapa? Mereka melihat bangsa itu dari sudut pandang mereka sendiri. Faktanya memang di sana ada orang-orang Enak. Faktanya di sana memang ada orang-orang yang gagah perkasa. Tetapi ketika orang dengan sudut pandang yang benar, melihat dengan sudut pandang Allah, ya mereka katakan dalam ayat yang ke-30, mereka akan maju dan pasti akan mengalahkannya. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb
melihat sesuai dengan sudut pandang Allah. Akibat dari sudut pandang yang salah dikatakan dalam pasal yang ke-14, Bilangan pasal 14. Akibat sudut pandang yang salah yang dibawa oleh 10 pengintai. Ayat yang ke-1, bangsa itu memberontak. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Sudut pandang yang salah mengakibatkan pemberontakan. Mereka hanya memakai sudut pandang mereka, tidak melihat sudut pandang Allah. Umat-umat Israel berontak, kenapa? Karena kabar yang dibawa, cara pandang dengan penyampaian yang dibawa oleh 10 pengintai. Mereka memberontak, bahkan mereka mengungkit-ungkit masa lalu mereka. Dan ini bahaya ketika kita dalam menghadapi sebuah persoalan, memiliki sudut pandang yang salah, akan terjadi pemberontakan, akan terjadi persoalan yang lebih besar di tengah-tengah keluarga kita. Sudut pandang yang benar adalah sudut pandang yang dibawa oleh Yosua dan Kaleb. Di tengah-tengah pemberontakan mereka, ayat yang ke-6 pasal 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui dan intai itu adalah luar biasa baiknya. Yang satu katakan di sana ada raksasa yang akan membunuh mereka, yang akan mengalahkan mereka. Tetapi orang dengan sudut pandang yang benar, Yosua dan Kaleb, mereka katakan negeri yang kami lalui dan intai itu luar biasa baiknya. Kenapa? Mereka punya sudut pandang yang benar. Ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis dan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melentari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Dan memang faktanya, ketika Yosua dan Kaleb punya sudut pandang yang benar, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Ketika Yosua dan Kaleb punya sudut pandang yang benar, mereka mampu mengalahkan orang-orang Amalek dan orang-orang yang disebut raksasa tadi. Kenapa? Karena mereka tahu, sekalipun mereka diperhadapkan dengan apa yang fakta yang dibawa, fakta yang mereka lihat, ada orang enak, tapi mereka punya pikiran yang positif. Negeri yang kami lihat itu luar biasa baiknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, menghadapi persoalan, mari di tengah-tengah keluarga kita antara suami dan istri, jangan pernah kita mengutamakan atau kita berpatokan dengan sudut pandang kita. Mungkin hari-hari ini di tengah-tengah virus corona yang masih ada, kita melihat situasi yang sulit, tapi sudut pandang Allah di setiap apa yang Tuhan izinkan ada rencana yang indah. Amin. Karena firman Allah katakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi untuk kita bisa menikmati hidup dengan penuh berkat dari Tuhan. Berkat itu bukan bicara saja soal materi. Tetapi berkat itu juga bisa mencakup damai sejahtera. Berkat itu juga bisa mencakup sukacita di tengah-tengah keluarga. Berkat itu bisa juga bicara tentang kerukunan dalam rumah tangga. Kalau itu kita mau alami, mari
menghadapi, menjalani keluarga, kita harus mengedepankan sudut pandang Allah. Ketika mungkin kita melihat istri yang bekerja, suami yang bekerja, kemudian terjadi PHK oleh bos mereka. Mari pakai sudut pandang Allah. Artinya apa? Tuhan akan menempati di tempat yang baik. Amin. Ya, kami belajar untuk di tengah-tengah jemaat menyampaikan ketika ada persoalan. Ingat, kalau Tuhan izinkan kita keluar dari tempat pekerjaan ini, bukan kita yang ngotot keluar ya. Ketika Tuhan izinkan kita keluar dari tempat pekerjaan yang satu, Tuhan pasti akan menyediakan tempat yang lebih indah. Amin. Itu Tuhan. Ya, tetapi jangan Bapak Ibu bertanya, oh berarti istri saya ngomel, suka ngomel, istri saya suka atau suami saya suka ngomel, berarti Tuhan akan gantikan yang lain. Tidak, itu pikiran yang salah. Karena dalam hidup kita Tuhan hanya Hanya mengizinkan kita itu menikah satu kali. Hanya maut yang bisa memisahkan. Ya, karena kalau kita punya sudut pandang yang seperti itu, kacau keluarga-keluarga. Ya, karena ada saya pernah melihat sebuah adegan ya, sekarang banyak cerita-cerita yang bagi saya ini juga masuk akal. Ya, karena ada orang yang seringkali bicara tentang keinginan sangat kuat. Ya, satu saat saya melihat istrinya di video itu, istrinya itu nengok-nengok ke rumah tetangga. Kemudian dia katakan begini kepada suaminya ketika pulang. Pak, kita jangan mau kalah. Loh, kenapa? Lihat, tetangga kita baru saja beli mobil 2 dan mobilnya bagus-bagus. Kita kan keluarga terpandang di daerah ini. Oh iya. Berarti kita harus beli lagi ya, Ma? Iya, Pak. Berarti kalau mereka punya mobil 2, kita harus punya 3. Iya, karena kita terpandang. Kalau rumah mereka tingkat 2, kita harus tingkat 3. Benar, Pak? Nah, suaminya ini gini, kok aneh-aneh pikiran suami saya. Dia katakan begini, berarti kalau dia punya istri 1, saya harus punya istri 2. Istrinya diam. Bukan begitu Bapak Ibu. Jadi mari dari cerita ini saya katakan, mari kita mau punya sudut pandang yang benar. Kalau orang diberkati, kita katakan puji Tuhan. Ya, saya belajar di tetangga-tetangga kami ketika bertetangga, saya rindu yang mereka pun alami berkat sekalipun mereka tidak seiman. Ya, tetapi ketika mereka diberkati kami ikut senang. Ketika mereka punya sesuatu kami ikut senang. Dan kami belajar untuk di tetangga yang baru ini. Ya, karena orang-orang katakan begini, kok seakan-akan kami itu punya dalam tanda kutip, punya dukun yang manjur. Kenapa? Orang menganggap tanah yang kami tempati ini tanah yang sangat-sangat angker bagi mereka. Tapi ketika kami menempati di sana, orang katakan, wah enak ya, adem ya rumah sini. Saya katakan puji Tuhan. Bahkan ada ibu katakan, Mbak aku boleh masuk ke rumahmu, mau tak delok rumahmu koyo opo toh. Masuk saja pun enggak apa-apa. Dan mereka ikut senang. Jadi Bapak yang kasih dalam Tuhan, lewat sudut pandang Allah, mari kita mau dalam perjalanan hidup kita dalam berumah tangga, jangan pernah kita mengedepankan cara berpikir kita. Karena cara berpikir kita terkadang salah. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan, Allah memandang dalam pandang kita, Allah terbaik. Sudut pandang Allah benar, bagi manusia salah, tetapi bagi Allah tidak pernah salah. Puji Tuhan, mari pemain musik, biarlah kebenaran firman Allah di malam hari ini ya terus membawa kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Mari kita mau memiliki cara pandang, melihat hidup ini melalui sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Karena kalau melihat sudut pandang melalui sudut pandang manusia, hidup ini susah, hidup ini berat. Apalagi persaingan dalam pekerjaan, apalagi perekonomian semakin susah. Tapi mari kita mau belajar melihat hidup ini dengan sudut pandang Allah. Kalau kita melihat hidup ini dengan sudut pandang Allah, hidup ini akan penuh dengan sukacita. Hidup ini akan penuh dengan berkat. Kalau sudut pandang kita sesuai sudut pandang Allah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh hati kami Tuhan. Amin. Satu, kami percaya ada rencana yang indah yang Engkau sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu ya Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, keluarga muda Eklesia, ketika kita salah memandang hidup ini, ketika kita menjalani hidup ini sesuai dengan sudut pandang kita, maka kita akan seperti 10 pengintai tadi, akan mengalami kelemahan dalam hidup mereka, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika kita belajar seperti Yosua dan Kaleb, mereka punya sudut pandang Allah. Negeri yang mereka intai negeri yang baik. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti akan menyerahkan tanah itu kepada mereka. Sudut pandang yang benar akan membuat hati ini damai. Sudut pandang yang benar akan membuat keluarga kita penuh dengan sukacita. Sudut pandang yang benar akan membuat keluarga kita damai. Oleh karena itu mari menghadapi, menjalani keluarga-keluarga kita, jangan pakai sudut pandang pikiran kita yang terbatas ini, tapi pakailah sudut pandang Allah. Di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh yang menggunakan sudut pandang Allah, yang secara manusia tidak mungkin. Tetapi ketika mereka pakai sudut pandang Allah, mereka alami kemenangan. Salah satu contoh Daud dan Goliat dan orang Israel. Saul melihat ada raksasa yang besar dan tidak mungkin dikalahkan. Tetapi Daud melihat dengan sudut pandang Allah. Orang-orang yang menghina Allah pasti akan dikalahkan. Mari dalam hidup ini miliki sudut pandang Allah. Sama-sama kita bangkit, beri kita nyanyikan pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata
sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, diriku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur malam ini Tuhan. Lewat hamba-Mu Engkau berfirman kepada kami. Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk kami kembali Tuhan masuk di dalam setiap kehendak dan rencana-Mu, sehingga kami dapat melihat dari sudut pandang-Mu Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia kami yang sangat terbatas, tetapi kami rindu hidup ini kami melihat hal-hal yang besar yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Roh Kudus, ubah hidup kami, bawa kami Tuhan untuk kami dapat mengerti segala rencana dan kehendak. Roh Kudus membawa hidup kami untuk kami dapat melihat seperti Engkau melihat hidup kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, sehingga malam ini lewat kebenaran firman-Mu Engkau ingatkan kembali kepada kami untuk kami dapat memperbaiki hidup kami. Biarlah berkat firman ini masuk dalam setiap kami keluarga-keluarga eklesia yang ada, sehingga kami keluarga-keluarga umat-Mu mengalami pertumbuhan rohani. Kami semakin mengenal lebih lagi siapa Engkau Tuhan kami. Kami semakin mengerti lagi, semakin mendekat kembali Tuhan akan pribadi-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Teguhkan firman itu di dalam hidup kami. Biar firman itu berkuasa atas hidup kami dan firman itu mengubah kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sangat diberkati malam ini. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang telah hadir, memberkati pengurus wadah eklesia, agar wadah ini terus bertambah maju Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau. Keluarga-keluarga eklesia yang ada menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang semakin dekat akan Tuhan, keluarga yang penuh dengan kemuliaan Allah, sehingga memberikan dampak yang luar biasa bagi kota kami, kota Blitar ini. Dan satu hal yang kami rindukan, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, meninggalkan tempat ini, Tuhan hentar lindungi, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, penyertaan, penghiburan, pengharapan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar.